semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Dan saya nih, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu sebutan bagi pengikut Kristus. Bukan tiba-tiba dibawa dari yang namanya agama. Jadi nggak ngajar agama Tuhan Yesus itu. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Jadi nggak ngajar agama Tuhan Yesus itu, tetapi kami yang disebut pengikut Kristus adalah Kristen. Mata pisau. Jadi yang diajari Yesus itu apa? Yang diajari Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Itu seperti yang diajarkan. Ya, seperti apa peribadah ritual umat Kristen untuk menyembah Yesus? Gimana ritualnya? Kami nggak butuh ritual, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, segala sesuatu itu tergantung tradisi. Ya, Anda mau pakai tradisi Anda silahkan. Anda mau yang seperti apapun, itu kami tuh bukan ritual. Ya. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran karena manusia ya dilihat Tuhan tuh bukan dari apa yang dilihat manusia yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Paham? Ya, paham. Tuhan melihat hati. Yang saya pertanyakan itu ritualnya itu memang dari hati aja, nggak perlu kita untuk, kalau Muslim kan sholat 5 waktu dalam sehari yang wajib, berpuasa di bulan Ramadan yang wajib. Yang saya tanyakan itu memang jawaban Anda tadi dari hati yang baik, hati yang bersih, seperti itu aja. Ritualnya tidak ada. Loh, kita bukan jadi gini ya, orang Kristen itu jangan kalian samakan seperti kalian. Kami Ya, beda. dianggap Tuhan kami itu seperti anak. Ya, jadi kalau kami mau mengasihi orang tua kami itu dengan cara kami, dengan cara apapun. Ya, jadi bukan dengan yang namanya harus ritual. Kalau kalian kan seperti budak mengenal tuanya. Jadi suruh ngikut aja. Kau suruh sholat pun kau nggak tahu artinya apa ini. Coba kau bisa nggak? Kenapa kau suruh sholat itu jam segini, jam segini? Kau ngerti nggak artinya? Jadi kau hanya seperti budak yang suruh ngikut aja. Tetapi nggak tahu tuh esensi dari lu sholat maghrib, lu sholat isya, lu sholat ini nggak ada. Coba lu kasih, coba gua tanya lu, apa tujuan sholat maghrib? Sholat maghrib itu, sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita Kenapa baik, harus maghrib? Nggak, gua tanya kenapa harus maghrib? Kenapa harus isya? Kenapa harus ini? Itu kan hanya kalian nggak ngerti apa-apa. Kalian hanya ngikut-ngikut aja karena kalian melihat Tuhan kalian itu, kalian adalah budak dan Tuhan. Kalau kami bebas mau kapanpun menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena kami anak-anaknya. Jadi kami tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk yang namanya harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Ya, kalau ada yang melakukan tradisi seperti itu, dia yang membuat sendiri, bukan Tuhan yang ngajarin harus jam segini kalian harus berdoa, jam segini. Enggak. Kalau kalian kan memang budak, makanya kalian harus ngikut Tuhan kalian.
Jadi yang Anda bilang tadi dari hati. Jadi apakah nanti dari Tuhan Anda dengan perbuatan Anda, kan orang Kristen juga ada yang baik, yang buruk. Apakah itu ada balasannya? Seperti itu mata pisau. Balasan dari Tuhan itu, timbangan, maksudnya perbuatan baik dibalas baik, perbuatan buruk dibalas buruk. Apakah itu ada di agama Anda? Seperti itu mata pisau. Silakan. Jadi kami orang Kristen ya, itu bukan karena perbuatan baik kami ya, kita tidak ada kontribusi dengan yang namanya keselamatan. Kami tahu diri bahwa yang datang ke dunia ini itu adalah Tuhan yang benar, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Makanya kita percaya kepadanya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi tidak ada kontribusi kita terhadap keselamatan kita. Mau buat baik seperti apapun, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Jadi kami harus percaya dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bukan karena yang namanya baik, kita baik-baik aja, enggak. Tidak ada kontribusi manusia. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sama seperti orang tua kita mengasihi kita. Ya, ketika waktu kau kecil, ya kau dirawat oleh orang tuamu, ya kan? Itu adalah pengorbanan orang tua. Makanya ketika kau sudah ngerti, udah gede, ya kau tunduklah kepada orang tuamu. Jadi Tuhan mengajarkan kita tuh seperti itu. Bukan suruh ngikut-ngikut aja ritual-ritual nggak jelas. Kutanya kau, maghrib itu kenapa harus maghrib? Tunggu, boleh tunggu sebentar. Tunggu satu-satu dulu mata pisau. Kan kau belum jelaskan. Berarti enggak, ini saya belum sampai ke ini, belum sampai ke otak saya. Tunggu bentar lo ya. Boleh kan saya ini kan berbicara baik sama Anda untuk bertanya tentang agama Anda. Nanti Anda juga boleh tanya sama saya. Boleh? Silakan. Jadi yang Anda tunjuk tadi bahwasanya kalau kita sudah percaya dengan Yesus dan menuhani Dia, kalau kita, yang saya pertanyakan tadi, kalau kita berbuat dosa, contohnya kita memukul orang, mencuri atau membunuh, merampok, narkoba, menjudi, bebas. Makan babi, bebas. Bebasnya itu kita jawab ya. Tunggu bentar loh, kita berbuat itu, tapi diri kita itu udah menuhani Yesus. Apakah itu tidak termasuk dengan larangan Dia, ataukah nanti seperti itu kita nggak kena azab dari Tuhan Anda? Seperti itu mata pisau. Ya, jadi ini ajaran Kristen ya. Ya, ini Kristen. ajaran ya Kristen ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Dia tentang kerajaan Allah. Jangan sesat. Ingat, manusia yang tukang kawin sama bocil itu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Ya, yang sembah batu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Yang tukang kawin sama bininya banyak itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Termasuk bancitos, pemburitos yang tukang kawin dari belakang, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kau masih tukang kawin sama bocil, walaupun kau Kristen, kau tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Yang masih suka sembah batu, cium-cium batu, itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Paham? Berarti yang melakukan seperti itu kena siksa lah ya. Mana apa tadi? Apa? Berarti kena Udah siksa pusing ya. Udah pusing. Siksa apa? Kami itu hanya tentang keselamatan. Bentar. Berarti kalau orang melakukan zina, cabul,
mencuri, berjudi, berarti itu tidak akan mendapatkan surga. Seperti itu mata pisau. Betul. Iya, oke. Nah, silakan. Kau, apa gunanya kau sholat maghrib? Kenapa harus maghrib? Maghrib itu kata-katanya adalah untuk, kalau kita bahasa Indonesianya itu, setelah sore itu adalah maghrib. Iya. Kenapa kau suruh sholat? Kenapa kau suruh sholat itu maghrib? Ada sholat subuh. Kenapa? Kan yang saya jelasin sama Anda. Kenapa adanya maghrib? Kenapa? Emang udah seperti itu. Kenapa tujuannya kau? Jadi ada teman-teman kita dari gereja ortodoks, mereka juga melakukan sholat. Tetapi kalau ditanya, bahkan mereka tuh 7 kali sholatnya. Kalau ditanya kenapa mereka itu sholat pada jam segini, mereka bisa jelaskan. Sekarang gue tanya kau, apa tujuan kau sholat saat maghrib? Tujuan sholat mereka bisa menjelaskan. Itu ada. Ini saya jelasin sama Anda. Tujuan sholat maghrib itu apa? Tujuan sholat maghrib itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kenapa harus ada jam-jamnya? Ku tanya nih, kenapa harus ada maghrib? Kenapa harus ada isya? Kalau kita tanya kepada orang ortodoks, jadi mereka tuh bisa menjelaskan, oh ini memperingati tentang kematian Yesus Kristus. Ini memperingati di jam segini, memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus. Di jam seperti ini. Ada banyak hal, itu teman-teman ortodoks bisa jelaskan. Mereka juga sholat. Pertanyaannya, kau yang budak ini, kenapa kau hanya disuruh ikut-ikut aja tanpa dijelaskan? Itu adalah untuk mendekatkan diri. Setiap sholat untuk mendekatkan diri, makanya ada sholat 5 waktu. Maghrib, isya, subuh. Emang kenapa kalau seandainya harus ada waktunya? Pertanyaanku, kenapa ada waktunya? Ya memang seperti itu yang udah ditentukan Allah. Iya, kalian hanya tentukan tuh karena kalian nggak ngerti kan? Seperti budak dan tuan kan? Udah ngikut aja. Nggak usah nanya kenapa. Udah kalau budak ya gitu. Makanya kalau kita memahami Tuhan kita tahu kenapa kita harus yang namanya mencintai Tuhan kita. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Karena dia lebih tahu hati kita. Dia mengajarkan kasih yang nyata, pengorbanan yang nyata, baru kita mencintai dia. Makanya kita ini seperti anak dan orang tua. Kita dengan Tuhan kita dekat. Kalau kau ya budak dan tuan, hamba Allah atau budak Allah. Makanya kalian itu suruh, kenapa sih cebo harus pakai 3 batu? Kenapa sih harus masuk toilet dengan kaki kanan atau kaki kiri? Kenapa sih kencing harus jongkok? Itu kan ajaran-ajaran yang kalian dapatkan hanya untuk jadi seorang yang budak aja gitu. Apa esensinya ketika Anda kencing dengan jongkok? Bentar dong, Islam itu semua tuh ada aturan. Masuk kamar mandi aja dia ada aturannya. Masuk ke WC aja harus ngelangkah kaki kiri. Semua tuh ada aturannya. Jadi kalau agama kalau tidak aturannya, apa tujuannya? Esensinya apa sih? Ya betul, nanti bau. Nanti kalau Anda kencing berdiri, nanti kena perencakannya itu
Jadi kena selana Anda itu najis. Itulah Allah tuh membuat aturan itu sangat detail dan sangat jenius. Mana coba mau kasih saya dalil supaya seperti itu. Apa? Coba kau kasih saya satu dalil aja, jangan ngomong-ngomong aja. Kalau kau hanya dasar pakai kayak gitu tuh, saya kasihan dengan kalian karena kalian nggak ngerti apa-apa ini. Dia bingung dia kalau udah kita jawab kan, pening sendiri dia. Ya, udah najis. Padahal tuh Anda tuh mengerti kan maksudku kan, kalau kita kencing berdiri itu kan kena apa namanya itu yang percikannya itu. Jadi sejak kapan gua kencing di urinoir? Sejak kapan urinoir itu bikin percak? Ini kok aneh, ini jawabannya kok saya benar-benar aneh loh ini. Lu kencing terus percikan-percikan maksudnya? Kalau celana panjang seperti ini mata pisau. Coba kau berdiri kencing. Kencing kau ke kamar mandi berdiri. Itu kan setiap kencingan tuh kayak air pancuran. Jadi setiap tembakan dia itu kan kena batu, kena air, kena semen, kena granit, itu kena percikannya ke selana. Makanya suruh jongkok karena kencing itu najis. Ini makanya belajar dari manusia buta huruf hanya belajar ritual. Masuk kan logikamu mata pisau yang kau omongin, ngerti nggak? Ya nggak ada hubungannya dengan terhadap yang namanya apa ya, esensi dari menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kecuali nanti di surga, kalau seandainya lu lakukan seperti itu, sebentar, ini tentang agama ya. Kalau seandainya lu lakukan seperti itu terus hanya karena itu lu dapat pahala masuk surga, apakah di surga memang kalau lu masuk toilet juga dengan kaki kiri, terus toiletnya semuanya toilet jongkok apa gimana? Saya nggak ngerti esensi dari yang kalian lakukan itu, karena yang kalian lakukan itu hanya ngikut-ngikut aja, nggak tahu apa sih tujuannya gitu. Nggak masuk ke akal ya, ke pikiranmu ya, yang saya jelasin tadi apa? Dalam kesehatan aja disuruh jongkok, kalau nggak kena ginjal. Nggak masuk. Coba mana coba. Kesehatan suruh jongkok, laki-laki itu jongkok. Nah, sebentar. Coba dalam kesehatan, coba kasih datanya, istrimu itu coba. Coba kasih data saya di Halodoc atau apalah sumbernya, coba kencing jongkok itu, coba. Baru tahu ini, ternyata bandara seluruh dunia ini membuat orang kesehatannya nggak, aduh ini. Coba data. Data coba. Otak. Untuk kesehatan. Gini mata pisau, mata pisau. Baru pernah ini. Mata pisau, dengar aku nggak? Ini baru pernah gue dengar kencing jongkok tuh untuk kesehatan. Ini urinoir yang dipakai di seluruh negara, setiap bandara ini ternyata merusak kesehatan. Astaga ini. Coba mana datanya? Kasih saya satu kata aja yang menyatakan satu. Mana? Tanya jelaskan cara buang air kecil yang benar dari segi kesehatan adalah dengan memastikan kandungan kemis kosong sepenuhnya, menjaga kebersihan area kelamin dan menghindari menahan buang air kecil. Pilihlah posisi jongkok atau duduk untuk membantu otot rileks dan membuat kandung kemih lebih mudah kosong. Jelas? Coba aku baca. Coba aku tunjukin di sini. Yang tunjuknya. Coba Zak. Tunjukin ntar ya. Coba aku mau lihat. Biar tahu deh ya. Ini baru tahu saya ini. Mana? Ditunjukin apa? Tunjukin Kak. AI. Ini kalian ini. Modalnya AI tanpa. Coba baca dong. Mana coba. Kesehatan.
Posisi jongkok atau duduk untuk membuat otot rileks dan membuat kandung kemih lebih mudah kosong setelah buang air kecil. Mana maksudnya apa? Itu kan untuk kesehatan yang kau bilang tadi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Coba. Coba itu untuk apa? Untuk apa? Dibilang untuk kesehatan apa? Coba. Mana? Woi. Di situ kan. Mana? Itu posisi jongkok. Posisi jongkok. Coba sebentar aku baca. Ku bacain dulu. Halo. Ini Maksudnya, posisi jongkok. Mana untuk lakinya? Posisi- Kita lagi ngomong. Ini Coba. ini lagi. Sebentar. Jangan digeser. Pria disarankan menggoyangkan apa? Mana di situ disuruh jongkok Ini. prianya? Kan ini disuruh jongkok. Ini ya kan udah disuruh jongkok lo mata pisau. Nih, posisi jongkok atau duduk untuk membuat otot rileks dan membuat kandungan kemih lebih mudah kosong. Setelah buang air kecil, pria disarankan sedikit menggoyangkan penis untuk memastikan tidak ada sisa urin yang tertinggal. Seperti itu. Coba sebentar. Kau klik dulu yang yang situsnya. Aku baca itu Aku dari udah ya. Kau aku ya. Capek aku kau buat. Capek aku udah kau buat ya. Udah aku tunjuk. Enggak, aku mau lihat 2 situsnya. kali aku tunjuk sama kuda. Sebentar, ini ku cari buat kalian nih. Bener nggak yang kau jangan dusta-dusta di sini? Mana? Mau bukakan situsnya atau ku cari nih? Ini baru kalau situsnya tadi. Pria juga Woi. boleh, tapi nunutnya itu goyang-goyang nunutnya. Woi, Goyang-goyang ini. woi. Nunutnya kau goyang-goyangin nanti mata pisau kencing ya. Biar keluar nanti isi kencingmu nanti. Goyang-goyangi kepalanya. Dia bandel ya. Dia kalau dekat aku tepuk dah. Ini ada juga nih. Cara kencing yang benar untuk pria adalah posisi jongkok karena dapat membuat otot lebih rileks, membantu menggosongkan kandung kemih secara tuntas dan mencegah sisa urin yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. ISK. Ada mata pisau. Tak ada sama dia, Nah. ya Google. Bentar, aku lihat nih, Mana? Kalian tuh harus nurut. Mana tentang kesehatan? Kau kira ini? Mana tentang kesehatan? Saya nggak baca di sini. Ini kan yang kalian baca ini? Iya. Hah? Ini yang kau pastikan bahaya kencing berdiri. Iya. Ini. Udah habis mata pisau. Terus? Kencingnya tuh nggak habis. Terus apa? Dan banyak pendapat. Terus apa maksudnya ini untuk apa? Bahayanya apa? Nggak ada. Bahayanya tadi itu adalah untuk kalau kita bilang kencing tuh kalau kita nggak jongkok di dalam kedokteran itu mata pisau itu ada yang sisa. Kita kencing itu kan ada unsurnya garam. Jadi bisa dia membantu menjadilah ngarang lagi. Kau ngarang-ngarang di sini. Kenapa kalian suka ngarang-ngarang? Beda kalian yang berdiri lah. Kau ini nggak mau nerima kenyataan. Itulah umat Kristen ya, otaknya tuh dangkal kali. Karena Jadi nabimu kasih yang yang buta benar. huruf. Gini. Karena nabimu buta huruf. Jadi ajarannya tentang cebo pakai 3 batu masuk toilet dengan kaki kanan. Dia nggak punya sumber pengetahuan lain masalahnya. Sedangkan orang Kristen bukan itu tentang hal-hal kebodohan seperti itu kami udah nggak belajar lagi. Kami bukan manusia buta huruf. Masa tentang ajaran agama hanya tentang ritual-ritual? Masa ajaran agama hanya tentang yang namanya, contoh lah ya, orang-orang buta huruf pasti ngajarinya seperti ini. Jangan kau gunting kuku itu pada waktu tengah malam. Ya. Jangan ajaran-ajaranmu itu hanya tentang ajaran ritual yang ada pada saat orang-orang itu sedang sembah batu.
Jadi aku bukain kamu satu dalil ya, supaya kau ngerti nih. Bandel ya. Dia kalau dekat udah Botol-botol. dilepakkan tuh sekali. Bersadar ya. Nih, nabimu dulu adalah nih, sebelum kau tahu nih ya. Coba kau baca Sahih Bukhari 4027. Baca. Satu belum tutup. Lari kemana nih ceritanya nih? Tadi masalah kencing. Ini masalah apa lagi? Mana? Yang mau dituntas Ini adalah ritual yang kalian lakukan semuanya itu karena kalian menyembah batu. Makanya ritual-ritual kencing jongkok itu supaya jangan kena batu. Ya, cebo pakai 3 batu. Itu semua adalah ritual-ritual dalam penyembahan terhadap batu. Ini kau baca nih. Ini dari Sahih Bukhari 4027. Dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, ya, maka kami melemparkannya dan kami mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, ini tentang ritual, bro. Ya, tawaf, itu semuanya ritual. Ritual penyembah batu. Benar nggak? bukan penyembah batu, nggak ada di situ. Untuk penyembah batu di situ nggak ada. Loh, kau baca coba. Itu kan dulu, bukan sekarang. Dulu kami, itu kan orang Quraisy. Pertanyaannya, yang tawaf duluan tuh Islam atau penyembah Yang batu? tawaf Islam, benar Islam. Tapi bukan menyembah batu. Tawaf, sebentar, yang tawaf duluan itu penyembah batu atau Islam? Yang tawaf duluan penyembah batu atau Islam? Gimana maksudnya? Yang melakukan tawaf, ritual tawaf duluan itu penyembah batu atau Islam? Yang tawaf duluan ya Islam. Lain yang dulu yang orang Quraisy ya, tawaf dia berhala ya. Coba, kutanya lagi nih secara jujur. Yang tawaf duluan itu penyembah batu atau Islam? Islam. Kasihan sekali kalian. Berarti kau bilang bahwa pagan Quraisy itu Islam. Penyembah batu ini Islam. Yang tadi yang menyembah batu itu orang Quraisy dulunya. Sekarang itu Dia melakukan tawaf. itu, Dia Islam atau tidak ini? ya tawaf ya Islam. Penyembah batu. Lalu kami tawaf apa yang dibatasi. Aduh, kau ini makanya kau dusta sih. Turut kau. Batasan lagi nih gara-gara si Zoki yang buta huruf. Ya, jangan lupa di follow guys ya, dan di tap layarnya. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir ya. Kita satu lagu dulu buat teman-teman semua yang udah hadir. Lagu tentang apa ini? Satu lagu dulu ya buat si Muka Layu. Udah lama banget nih nggak dengar Muka Layu. Inilah perempuan penghujat. Dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi rival lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah. Lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Rival akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Rival perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. Omongan hanya tentang angka, sungguh malu anaknya melihat kelakuan rival.
perempuan penghujat. Dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi Riva lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah. Lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. Omongan hanya tentang angkang, sungguh malu anaknya melihat kelakuan Riva. Thank you buat semuanya yang udah selalu stay tune di OFM 3351. Ini adalah lagu khusus buat si muka layu yang suka menghujat kekristenan. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti Mukanya yang najis, omongan hanya tentang angkang, sungguh malu anaknya melihat kelakuan Riva. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis, omongan hanya tentang angkang, sungguh malu anaknya melihat kelakuan Riva. Dan di OFM juga menyediakan satu lagu lagi buat teman-teman semua yang udah hadir ya. Satu lagu ini dipersembahkan buat si Yusuf yang tukang garuk-garuk guys. Yeah. Lagu ini memperkenalkan Yusuf yang suka menghujat. Bahasa seperti orang kampung, dan memang Terlihat kampungan. Yusuf jarang mandi saat live, akibatnya si Yusuf kena penyakit kudis panuan dan gatal-gatal saat live, garuk sana garuk sini. Entah apa pendidikan terakhir si Yusuf, sekolah atau tidak, tapi banyak pengikutnya yang lucu. Yusuf mengatakan bumi itu datar, sungguh inilah kebodohan dari si Yusuf. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut tumpah. Kalau bumi itu terhampar maka dia akan seperti telur burung unta. Air laut tidak akan tumpah. Sungguh botol, botol dan botol. Sia-sia sudah Yusuf bersekolah. Mending urus penyakit gatalmu, garuk sana garuk sini, dasar penyakitan. Dan memang garuan belakangnya garuk sini, dasar penyakitan. Garuk sini, dasar penyakitan. Yusuf jarang mandi saat live, akibatnya si Yusuf kena penyakit kudis panuan dan gatal-gatal saat live, garuk sana garuk sini. Entah apa pendidikan
akan terakhir si Yusuf. Sekolah atau tidak tapi banyak pengikutnya. Yang lucu Yusuf mengatakan bumi itu datar. Sungguh inilah kebodohan dari si Yusuf. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut tumpah. Kalau bumi itu terhampar maka dia akan seperti semuanya burung unta. Air laut tidak akan tumpah. Sungguh botol dan botol. Sia-sia sudah Yusuf bersekolah. Mending urus penyakit gatalmu. Garuk sana garuk sini dasar penyakitan. Welcome to the party now. Dan memang Terlihat kampungan gatal boy. sini dasar penyakit. Garuk sini dasar penyakit. Oke, ini udah ada yang naik lagi ya. Setelah garuk-garuk ya kita. Halo. Halo Pak. Iya, silakan. Halo, Ada yang mau disampaikan? Iya, Bandung, Pak. Ayo dong. Iya, ada yang mau disampaikan, Pak? Lagunya asik banget loh. Udah gitu doang komentarnya. Ya asik lah. Boleh dibagi ya Bang ya? Enggak, untuk kalangan sendiri. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Udah itu aja Bang. Selalu berjuang Ya lah. udah Bang. Thank you buat abangku ya. Tuhan Yesus berkati selalu bersama keluarga. Oke. Oke ya, thank you buat teman-teman semua yang udah mendoakan, yang udah selalu memberi juga ya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Lagu ini buat teman-teman semua yang udah selalu support room ini dan yang udah selalu bersama-sama di room ini. Kita sambil menunggu ya buat yang mau diskusi. Terpisau-pisau kalian semua, Terpisau-pisau menyala bangku. Terpisau-pisau menyala sisterku. Terpisau-pisau menyala bapak ibu. Terima kasih buat followers mata pisau. Kalian luar biasa, kalian yang terbaik. Yang sudah tap layar, yang sudah share live, yang sudah posting ulang, yang sudah kirim love orange, yang bagikan di YouTube, yang bagikan di Facebook, yang sudah selalu mendoakan, yang sudah kirim gift apapun itu. Kalian semua terpisau-pisau menyala abangku. Terpisau-pisau menyala sisterku. Terpisau-pisau menyala bapak ibu. Terpisau-pisau, thank you buat semuanya. Kalian semua terpisau-pisau Menyala abangku. Terpisau-pisau menyala sisterku. Terpisau-pisau menyala bapak ibu. Terpisau-pisau kalian semua terpisau-pisau menyala abangku. Terpisau-pisau Menyala sisterku. Terpisau-pisau menyala bapak ibu. Ya itu thank you ya buat teman-teman semua yang udah selalu hadir dan udah selalu support room ini ya. Ini ada lagi nggak sih? Ini 1100 orang selalu nggak ada lagi ya. Yang mau naik nih buat teman-teman yang belum absen ya.
supaya jangan dibilang umat Mokondo dan ada klan pisaunya ya, teman-teman bisa absen di sini dulu. Yuk absen yang belum absen. Absen ya. Klik di sini, klik ya. Bagus ya, cepetan yang belum, supaya adminnya melihat ya, moderatornya lihat, jangan-jangan teman-teman ini adalah umat-umat Mokondo. Bagi yang tidak punya klan pisaunya, maka bisa aja itu dugaan ya, umat Mokondo. Segera buat teman-teman semua yang belum absen dulu. Cepat ya absen.